Hasil pemeriksaan laboratorium sangat penting dalam membantu diagnosa, memantau perjalanan penyakit, serta menentukan prognosa. Karena itu, perlu diketahui faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium. Terdapat 3 faktor utama yang dapat mengakibatkan kesalahan hasil laboratorium, yaitu yang pertama faktor praanalitik atau disebut juga sebelum dilakukan pemeriksaan. Yang kedua yaitu faktor analitik atau disebut juga saat pemeriksaan analisa sampel. Yang ketiga yaitu faktor pasca analitik, yaitu disebut juga saat penulisan hasil pemeriksaan. Pada tahap pra-instrumentasi, sangat penting diperlukan kerjasama antara petugas, pasien, dan dokter, karena tanpa kerjasama yang baik akan mengganggu atau mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium. Yang termasuk dalam tahapan pra-instrumentasi meliputi yang pertama, pemahaman instruksi dan pengisian formulir laboratorium. Yang kedua, persiapan penderita. Yang ketiga, persiapan alat yang akan dipakai. Yang keempat, cara pengambilan sampel. Dan yang kelima, penanganan awal sampel atau termasuk pengawetan dan transportasi. Pemeriksaan laboratorium adalah suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari penderita. Dapat berupa urin atau air kencing, darah, sputum atau dahak, atau sampel dari hasil biopsi. Tujuannya yaitu yang pertama, mendeteksi penyakit, yang kedua, menentukan risiko, yang ketiga, memantau perkembangan penyakit, yang keempat, memantau pengobatan dan lain-lain, yang kelima, mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai dan potensi yang membahayakan. Pada tahap ini, sangat penting diperlukan kerjasama antara petugas, pasien, dan dokter. Hal ini karena tanpa kerjasama yang baik akan mengganggu atau mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium. Yang termasuk dalam tahapan pra-analitik meliputi 1. Pemahaman instruksi dan pengisian formulir laboratorium, 2. Persiapan pasien, 3. Persiapan alat yang akan dipakai, 4. Cara pengambilan sampel, 5. Penanganan awal sampel. Pemahaman instruksi dan pengisian formulir pada tahap ini perlu diperhatikan dengan benar apa yang diperintahkan oleh dokter. Hal ini penting untuk menghindari pengulangan pemeriksaan yang tidak penting, membantu persiapan pasien sehingga tidak merugikan pasien dan menyakiti pasien. Pengisian formulir dilakukan secara lengkap, meliputi identitas seperti nama, alamat, umur, jenis kelamin, data klinis atau diagnosa dokter pengirim, tanggal, dan kalau diperlukan pengobatan yang sedang diberikan. Hal ini penting untuk menghindari tertukarnya hasil ataupun dapat membantu interpretasi hasil, terutama pada pasien yang mendapat pengobatan khusus dalam jangka panjang. Persiapan pasien yang pertama yaitu meliputi puasa, obat yang diminum, waktu pengambilan, posisi pengambilan, persiapan alat, pengambilan darah, penampung urin, dan penampung khusus. Cara pengambilan sampel pada tahap ini, perhatikan apa yang harus dikerjakan. Lakukan pendekatan dengan pasien dan keluarganya. Sebagai etika dan sopan santun, beritahukan apa yang akan dilakukan, selalu tanyakan identitas pasien sebelum bekerja, sehingga tidak tertukar antara pasien satu dengan pasien lainnya. Karena kepanikan pasien akan mempersulit pengambilan darah karena pena akan konstruksi. Darah dapat diambil dari pena, arteri, atau kapiler. Syarat mutlak bisa diambilnya darah adalah tidak ada kelainan kulit di darah tersebut, tidak pucat. Lokasi pengambilan darah di pena umumnya di daerah posca cubiti atau pena cubiti atau di daerah dekat pergelangan tangan. Daerah arteri dilakukan di daerah lipat paha atau daerah pergelangan tangan.